Menurut gua Leo masih pemain penting ya di Milan, masih sosok sentral lah, setidaknya tidak tergantikan. Dia menjadi pemain tetap ya, menjadi pemain langganan di sisi kiri Milan. Akan tetapi entah kenapa kok media membuat berita seperti ini ya, seakan-akan kondisi Milan lagi terbelah. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Serie A. Apa kabar teman-teman tifosi semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat berakhir pekan. Khususnya gue akan cerewetin tipis-tipis ya untuk perjalanan tim-tim Serie A di kompetisi Eropa. Dan juga akan melihat ada pertandingan menarik apa nih di Giornata 9 akhir pekan ini. Akan tetapi sebelumnya gue ingin mengajak teman-teman semua untuk ikutan giveaway jersey away Inter musim ini ya. Jersey yang berwarna putih dengan cara menebak skor akhir Inter melawan Juventus. Informasi lebih lanjut silahkan lihat Instagram gua ya @cekinggita. Oke deh, kita awali cerewetin Serie A hari ini teman-teman dari Leao, bintangnya Milan ya. Ini dikabarkan oleh sejumlah media bahwa situasi di Milan sedang terbelah karena urusan Leao. Ada yang mendukung keputusan Fonseca untuk tidak menganak-emaskan Leao karena ini artinya Fonseca tidak pilih kasih ya, semua pemain dianggap sama. Akan tetapi ternyata ada juga yang kontra teman-teman. Beberapa pihak khawatir ya kalau situasinya seperti ini, Milan akan kehilangan salah satu pemain sentral mereka selama beberapa musim terakhir. Ini kalau berita dari Gazzetta dello Sport, mereka bilang begini. Leao kecewa dengan performanya di awal musim ini. Kondisi fisik dan mentalnya menurun karena dia tidak lagi menjadi sosok sentral dalam tim. Leao ingin memberikan pengaruh yang lebih besar seperti halnya di musim-musim sebelumnya. Saat ini Milan tidak memberikan tekanan apapun pada Leao dan terus menganggapnya sebagai pemain kunci dalam skuad. Akan tetapi ini memang sebuah konsep yang sedang diterapkan dalam tim dan kembali diingatkan oleh Furlani menjelang laga melawan Brugge bahwa seluruh pemain siapapun itu harus menunjukkan kapasitasnya agar mendapatkan kepercayaan dari Fonseca. Tidak akan ada pemain yang dianak-emaskan. Lalu kemudian teman-teman, selain Gazzetta, ada berita juga dari media namanya Il Giornale. Mereka bilang begini. Metamorfosis dalam diri Fonseca yang kini menjadi sosok yang sangat kuat dalam memberikan komando di ruang ganti Milan. Pilihan pemain yang dia buat didasarkan pada performa pemain saat latihan dan di lapangan. Klub tetap harus bekerja keras untuk membangun kembali hubungan personal antara sang pelatih dan Leao. Ini merupakan situasi yang menyedihkan apabila harus kehilangan sosok sentral dalam tim. Waduh, ternyata sepelik ini ya kondisi internal di Milan teman-teman. Dan ini sebagai gambaran saja performa Leao di awal musim ini. Di Serie A dalam 8 giornata, Leao tampil 7 kali, berarti cuma absen 1 kali doang teman-teman. Dan dia berhasil mencetak 1 gol 4 assist. Lalu kemudian di Liga Champions dari 3 pertandingan dia selalu tampil 3-3-nya. Lalu teman-teman kalau mau dilihat lebih detail lagi, dari 7 penampilan Leao di Serie A, cuma 1 kali dia tampil sebagai pemain pengganti. Sisanya selama 6 pertandingan dia selalu jadi starter. Kemudian di Liga Champions dari 3 pertandingan itu 3-3-nya dia selalu menjadi starter ya. Dan cuma 1 pertandingan doang yang dia tidak tampil 90 menit. Selebihnya dia tampil full time. Ini berarti teman-teman kalau dilihat-lihat dari catatan pertandingan ya, menurut gua Leo masih pemain penting ya di Milan, masih sosok sentral lah, setidaknya tidak tergantikan. Dia menjadi pemain tetap ya, menjadi pemain langganan di sisi kiri Milan. Akan tetapi entah kenapa kok media membuat berita seperti ini ya, seakan-akan kondisi Milan lagi terbelah gara-garanya Leo merasa sudah tidak lagi menjadi sosok sentral di Milan. Padahal menurut gua sejauh ini dia masih sosok sentral. Lalu kemudian lanjut berita yang kedua dari mantan pemain Inter dan Milan teman-teman, Balotelli. Ini media Repubblica bilang begini. Penantian akan bergabungnya Balotelli ke Genoa terus meningkat dari hari ke hari dari berbagai elemen. Sang pelatih Genoa, Gilardino, berharap Balotelli bisa segera tersedia di skuadnya. Dan begitu juga para penggemar ingin melihat Balotelli berseragam Genoa. Klub saat ini sedang mempertimbangkan keputusan akhir.
Waduh, menarik juga nih melihat Balotelli kembali ke Serie A ya teman-teman. Usia dia kalau nggak salah masih 33 tahun. Masih sangat bisa untuk gacor di Serie A. Dan terutama lagi pelatihnya Genoa adalah seorang striker ya. Jadi pasti tahu banget nih bagaimana cara memaksimalkan Balotelli. Kalau dari sisi gue pribadi, gue tertarik ngelihat kombinasi antar dua mantan pemain Inter ya, Balotelli dan Pinamonti. Ini Pinamonti mulai menemukan kembali sentuhannya ya. Di Giornata lalu melawan Bolonya dia mencetak 2 gol. Akan tetapi teman-teman, ini yang cukup mengkhawatirkan ya. Gue baru menyadari ternyata Balotelli sampai dengan detik ini belum punya klub sama sekali. Entah deh kondisi fisiknya akan seperti apa. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya teman-teman. Kita beralih ke ibu kota. Ada berita yang kurang baik dari Roma nih teman-teman. Posisi Juric kembali dipertanyakan ya, kembali berada di ujung tanduk. Ini beberapa media mengatakan bahwa Juric berpotensi dipecat apabila tidak mampu meraup poin penuh ya di partai Europa League melawan Dinamo Kiev, kemudian di akhir pekan ini menghadapi Fiorentina. Media Republika mengatakan Ivan Juric berada di ujung karirnya bersama Roma. Ada kesan dia tidak terlalu didengarkan di ruang ganti. Kontak kembali dilanjutkan dengan De Rossi untuk melihat kemungkinan kembalinya mantan kapten Roma tersebut. Namun tetap perlu diperhatikan potensi munculnya nama ketiga yang tidak diduga-duga. Ini Roma ada-ada aja ya. Udah bener sama Mourinho pakai diganti De Rossi. De Rossi awal-awal bagus, giliran jelek sedikit langsung diganti Juric. Ini malah mau kembali ke De Rossi lagi. Ada aja Roma. Ini situasi Roma teman-teman, bukan cuma hancur di dalam lapangan ya, tetapi kondisi internal mereka juga lagi carut-marut ya teman-teman. Sebagai informasi aja teman-teman, belum lama ini CEO Roma, Lina Souloku, baru saja mundur ya, mengundurkan diri karena desakan dari tifosi. Nah sekarang posisi CEO tersebut kosong dan Roma mengincar CEO Corporate Inter Antonello untuk mengisi posisi tersebut. Ini ada berita dari media Eurosport, mereka bilang begini. Pergantian pelatih yang kemudian diikuti oleh CEO yang mengundurkan diri setelah protes keras dari penggemar. Ini hanyalah sebagian dari rangkaian ujian yang dialami Direktur Teknis Roma, Florent Gisolfi, yang ia rasakan dalam beberapa bulan terakhir. Lalu kemudian teman-teman kita lanjut cerewetin tipis-tipis perjalanan tim Serie A ya di kompetisi Eropa. Di Liga Champions, Inter menang ya di kandangnya Young Boys 0-1, golnya di menit-menit terakhir. Lalu kemudian hal sebaliknya dialami oleh Juventus, kalah di kandang sendiri 1-0, golnya juga di menit-menit terakhir. Ini teman-teman gue lihat ada kemiripan ya antara Young Boys dan Juventus. Khususnya untuk kedua kiper mereka. Di sisi Juventus ada Perin, lalu kemudian di Young Boys ada kiper mereka Van Bolmos yang tampil luar biasa ya sepanjang pertandingan. Mereka berdua juga menepis penalti, tetapi akhirnya ujung-ujungnya kalah karena kebobolan di menit terakhir. Lalu kemudian perwakilan Serie A lainnya, Milan menang ya di kandang sendiri atas tim perwakilan dari Bandung, klub Braga. Di pertandingan ini, Rangers membayar kesalahan di partai sebelumnya ya, kartu merah melawan Udinese dengan mencetak 2 gol di Liga Champions, luar biasa. Lalu perwakilan Serie A lainnya, Atalanta cuma bermain 0-0 saja melawan Celtic. Lalu kemudian Bolonya kalah 2-0 dari Aston Villa. Dengan hasil ini teman-teman, tim Serie A di papan klasemen di deretan teratas ada Inter ya, peringkat 7. Kemudian di papan tengah ada Juventus di peringkat 14 dan Atalanta di peringkat 17. Lalu kemudian di papan bawah ada Milan di peringkat 25 dan Bolonya di peringkat 29. Nah sejauh ini sampai dengan matchday ketiga Liga Champions teman-teman, ada 5 tim yang belum kebobolan sama sekali. 3-nya dari tim Liga Inggris ya, yaitu City, Arsenal, dan Aston Villa. Sedangkan 2-nya lagi dari perwakilan Serie A, yaitu Inter dan Atalanta. Mantap. Nah yang menarik dari Liga Champions pekan ini teman-teman, ada 4 pemain Serie A yang masuk Team of the Week ya. Dari sisi kiper ada Perin, luar biasa banget. Walaupun timnya kalah tetapi dia tetap masuk Team of the Week. Lalu kemudian di posisi back ada backnya Atalanta ya, Hein. Lalu kemudian di gelandang ada 2 pemain Serie A, yaitu Reinders dan juga Barella. Lalu kemudian dari Liga Champions kita beralih ke Europa League ya. 2 tim ibu kota yang mewakili Serie A di ajang Europa League semuanya bikin bangga. Lazio menang 0-2 ya dari Twente yang ada pemain Indonesianya Hilgers. Ini pencetak golnya adalah Pedro dan Isaacson. Gile, Pedro umurnya 37 tahun loh. Jadi starter di kompetisi Eropa dan kembali mencetak gol. Lalu kemudian untuk sang saudara sekota, AS Roma menang 1-0 atas Dinamo Kiev. Gol sematawayang dicetak melalui titik putih ya oleh Dovbyk. Ini berarti setengah nafasnya Juric terselamatkan ya dengan menang atas Dinamo
Dinamo Kiev. Berarti ujian berikutnya adalah di akhir pekan nanti melawan Fiorentina. Dengan hasil ini, Lazio kokoh di puncak klasemen ya teman-teman dengan 3 kemenangan dari 3 laga. Selain Lazio sebetulnya ada Tottenham dan Anderlecht dengan poin yang sama, tetapi Lazio adalah tim yang paling produktif. Namun sayangnya untuk Roma, mereka cuma ada di peringkat 19 ya dengan 4 poin dari 3 laga. Lalu kemudian dari Europa League kita berpindah ke Conference League. Ada Fiorentina ya sebagai perwakilan Serie A yang dalam 2 musim terakhir Conference League mereka selalu berhasil masuk ke babak final. Nah, di matchday kedua Conference League mereka menghadapi Saint Gallen, mereka menang 2-4 ya. Dan di pertandingan ini Robin Gosens kembali mencetak gol. Ini benar-benar sudah menemukan performa terbaiknya kembali nih Robin Gosens. Lalu kemudian lanjut yang berikutnya lagi, kita cerewetin pertandingan di Serie A. Sebelum kita membahas untuk Giornata 9, kita flashback sebentar dulu apa yang terjadi di Giornata 8 minggu yang lalu. Di Giornata 8 teman-teman, semua tim papan atas, semua tim besar menang ya. Dan mereka kompak menang 1-0. Napoli menang 0-1 dari tuan rumah Empoli. Lalu kemudian Juventus menang 1-0 di kandang sendiri ya dari Lazio. Lalu kemudian Inter menang 0-1 di Olimpico. Dan juga Milan menang 1-0 atas Udinese. Berarti tidak ada perubahan signifikan ya untuk posisi papan atas. Posisi Capolista masih dipegang oleh Napoli 3 Giornata berturut-turut. Di Giornata 8 minggu yang lalu teman-teman, sebetulnya ada 2 pertandingan yang menarik ya di luar dugaan. Yang pertama adalah Torino, mereka dikalahkan 3-2 dari Cagliari. Padahal Torino trennya lagi bagus ya, dan Cagliari merupakan tim papan bawah. Nah, dengan kemenangan ini untuk sementara mampu membawa Cagliari keluar dari zona degra. Lalu kemudian pertandingan menarik lainnya di Giornata 8 adalah Monza yang mampu menang 0-3 dari tuan rumah Verona. Ini merupakan kemenangan pertama Monza ya di musim ini, dan dengan kemenangan ini berarti di Serie A semua tim telah berhasil meraih kemenangan. Sebelumnya di Serie A cuma Monza ya satu-satunya tim yang belum pernah meraih kemenangan. Dan kemenangan ini diraih atas Verona ya, di kandangnya Verona. Kalau teman-teman ingat, Verona adalah tim yang mampu membantai Napoli 3-0 di Giornata pertama. Untuk deretan pencetak gol terbanyak, top skor sementara dipegang oleh Retegui ya, 8 gol. Lalu kemudian ada Thuram 7 gol. Lalu kemudian di bawah Thuram ada Vlahovic dengan 5 gol. Sedangkan dari sisi top assist masih dipegang oleh pemain Lazio ya, Nuno Tavares dengan 5 assist. Lalu kemudian di bawahnya ada Lukaku dengan 4 assist. Dan kemudian disusul oleh Leao, Neres, dan Lazovic sama-sama mengemas 3 assist. Lalu kemudian lanjut yang berikutnya, kita lihat ada pertandingan menarik apa sih di Giornata 9 teman-teman. Tentu saja ada grande partita ya, derby di Italia. Inter akan menghadapi Juventus, tim peringkat 2 menghadapi tim peringkat 3. Ini berarti apapun hasilnya akan menguntungkan Napoli ya, sebagai tim yang ada di atasnya Inter dan Juventus. Kalau Inter yang menang berarti Napoli menjauh dari Juve, sedangkan kalau Juve yang menang berarti Napoli menjauh dari Inter. Nah, akan lebih untung lagi kalau derby di Italia berakhir seri, maka Napoli akan menjauh dari Inter dan Juve. Lalu kemudian teman-teman, partai seru lainnya di Giornata ini ada Bologna melawan Milan, tetapi sayangnya pertandingan ditunda karena banjir. Udah kayak Jakarta aja anjir, pakai acara banjir dan bikin pertandingan gagal digelar ya. Nah, yang apes dengan dibatalkan ya pertandingan Bologna melawan Milan, ini berarti pemain Milan yang seharusnya absen di partai lawan Bologna, yaitu Reinders dan Theo Hernandez ya, absen karena skorsing. Ini berarti skorsing untuk 2 pemain tersebut akan dipindahkan, akan dilimpahkan ke pertandingan berikutnya. Dan di pertandingan berikutnya Milan akan menghadapi Napoli. Aduh, ini merupakan kerugian yang sungguh besar ya bagi Milan menghadapi Napoli yang lagi kuat-kuatnya. Ini gue lihat-lihat ya, Napoli mulai sering diuntungkan oleh wasit dan panitia liga. Lalu kemudian pertandingan lainnya yang menurut gue tidak kalah seru adalah Roma melawan Fiorentina. Untuk Roma ini adalah pertandingan hidup mati ya untuk juri. Sekian dulu untuk cerewetin Serie A hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Jangan lupa ikutan giveaway ya, tebak skor Inter melawan Juventus. Sekian dulu untuk cerewetin Serie A hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you. Cerewet.